1 detik ke depan, menit, jam, hari esok, apalagi masa depan, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi kita tidak perlu larut dan tenggelam dalam kecemasan menghadapi hari esok. Hutang yang belum terbayar, apa yang harus dimakan dan diminum, tenaga dan kesehatan yang terus menurun akibat termakan usia, masa depan anak, dan banyak hal lainnya. Namun kita harus percaya hari esok pasti lebih baik. Rasa takut dan cemas akan hari esok dan masa depan pasti ada. Akan tetapi, bukan berarti kita akan menghabiskan waktu dan energi kita untuk merasa cemas. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan sempurna yang menjadi kendali dan yang punya otoritas dalam hidup kita. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita adalah umat Tuhan yang dikasihinya, menjadi milik kesayangannya. Kita boleh terlepas dari pandangan dan perhatian sekitar kita, saudara, teman, kerabat, sahabat, dan keluarga. Tetapi kita tidak pernah terlepas dari pandangan dan pemeliharaan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan apa yang tak pernah kita pikirkan. Tuhan sangat mengerti dan memahami setiap keadaan kita. Tahu isi hati kita, ketulusan dan motivasi kita. Segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan untuk menyenangkan dan berkenan di hatinya akan Tuhan tilik dan perhitungkan. Tuhan akan terus mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berlipat kali ganda, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Manusia tidak ada yang sempurna, punya kekurangan dan keterbatasan. Tetapi setiap orang punya talenta dan bakat yang Tuhan berikan untuk dapat mempertahankan hidupnya. Berkat Tuhan tidak datang begitu saja seperti bintang jatuh dari langit. Berkat datang hanya pada orang yang mau bekerja, mau menerima tantangan, dan mau terus mengasah talenta dan bakat yang ada pada dirinya. Bukan kepada orang yang malas, yang duduk manis dan berpangku tangan. Kasih anugerah Allah ada, tetapi bukan dijual murah. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Saudara perlu ketekunan untuk melakukan pekerjaan yang berkenan kepadanya, supaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, memberkati adonanmu,
menjadi berbuah berlipat kali ganda hasil tanamanmu. Melakukan sesuatu pekerjaan, usaha sepanjang itu berkenan pada Tuhan dan memang yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan terlalu memperhitungkan untung ruginya, berhasil atau tidak. Bagian kita adalah mau bekerja, lakukan dengan setulus hati, libatkan Tuhan dalam segala rencanamu. Keberhasilan dan berkat Tuhanlah yang memberikan. Belajar dari kisah Simon Petrus yang menjala ikan. Telah semalam-malaman menjala ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Yesus berkata, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Atas pekerjaan dan ketaatan Simon Petrus telah melihat sesuatu yang luar biasa di luar pemikirannya. Bukan jala yang mencari ikan, tetapi ikan yang mencari jala. Dalam hidup kita, untuk menghadapi setiap waktu, hari ini, besok, lusa dan yang akan datang, jadikan Tuhan yang menjadi sahabatmu, partner kerjamu, untuk melakukan setiap rutinitasmu, sehingga saudara akan terus dalam rasa sukacita dan bahagia, menjalani hari-hari sekalipun di tengah banyaknya tantangan hidup. Jika Tuhan ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Tuhan, hidup kita pun akan ikut dimenangkan dan dibangkitkan dari segala kekurangan dan ketidakmampuan kita menjadi umat pemenang. Selamat berkarya dalam Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau-lah yang layak dan patut menerimanya. Engkau adalah Allah kami yang setia, kekasih jiwa kami. Tanpa-Mu Tuhan, hidup kami tak berarti. Tanpa penyertaan dan kasih-Mu Tuhan, hidup kami tidak berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami berterima kasih karena Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, yang menyediakan apa yang kami perlukan, yang memberikan kami kekuatan hari demi hari sehingga kami boleh melewatinya, yang memberikan kepada kami kesehatan, sukacita yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa, jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami, biarlah Engkau yang menjadi kendali kehidupan kami, yang berotoritas di dalam kehidupan kami Tuhan. Segenap kehidupan kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kemuliaan-Mu Bapa. Iya Bapa, berkati kami supaya kami juga boleh mencari saluran berkat bagi yang lain. Iya Bapa, kami berterima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan kepada kami, buat kasih-Mu, buat hikmat, buat kepintaran, kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh terus melewati hari-hari kami dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan hati-Mu, supaya Tuhan jangan terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.